Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mendesain batang tarik. Di sini diketahui bahwa batang tarik ini menahan gaya mati sebesar 110 kips dan gaya hidup sebesar 110 kips dengan panjang bentang 30 feet dan mutu baja adalah A992. Sini batang tarik ini disambung oleh suatu baut dengan diameter 1 inch. Nah, di sini kita akan mendesain batang tarik ini dengan ketentuan kita pakai W12. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai faktor load-nya. Kita pakai kombinasi eh, yang pertama, yaitu kombinasi 1,4 dead load 1,4 kali dead load-nya 110. Kemudian kombinasi yang kedua, 1,2 dead load plus 1,6 live load. Sini kita dapatkan untuk kombinasi yang kedua adalah nilainya 308 pips. Di sini kita ambil yang terbesar untuk faktor load-nya atau nilai PU adalah 308 kips. Selanjutnya kita tentukan properties untuk bajanya ya. Kita punya steel grade A992. Kalau dari tabel AISC, kita lihat di tabel AISC ya. Tabel 24 itu kita dapatkan nilai FY sebesar 50 KSI dengan nilai FU sebesar 65 KSI. Ini untuk steel grade A992. Kemudian dengan ketentuan ini kita akan mendesain batang tarik. Kita ketahui bahwa untuk batang tarik itu ada dua jenis kegagalan. Yang pertama adalah cross section yielding. Dan yang kedua adalah eh, net section fracture. Untuk kegagalan yang pertama, yang cross section yielding, kita punya rumusnya adalah nilai PN ini harus sama dengan 0,9 AG kali FY ya. Sedangkan kita ketahui bahwa desain dikatakan aman itu apabila nilai PN ini itu lebih besar daripada nilai PU. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa simpulkan bahwa 0,9 nilai ini itu harus lebih besar daripada nilai PU. Kita sudah ketahui nilai FY, kita juga sudah tahu nilai PU, yang kita belum tahu adalah nilai AG. Jadi nilai AG di sini itu harus lebih besar daripada nilai PU dibagi nilai 0,9 kali AG. Ya. Jadi supaya batang ini mampu menahan
gaya tarik sekitar 308 kips, kita harus punya nilai AG lebih besar daripada nilai PU dibagi 0,9 FY ya ini. Ini ini untuk ketentuan persyaratan untuk yang kegagalan jenis pertama. Untuk kegagalan jenis kedua, yaitu net section fracture, kita punya rumus yang hampir sama. Bedanya adalah ini 0,75. Sedangkan nilai ini adalah nilai AE, A efektif, dan ini adalah nilai FU. Nah, ini sama ya ketentuannya. Nilai eh, nilai AE itu adalah nilai AN dikalikan nilai U. Ketentuannya sama, nilai PN ini harus lebih besar daripada nilai PU. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan ini, itu harus lebih besar daripada nilai ini ya, sama ya, PU. Nah, ini eh itu kan kompleks. Jadi kita pakai asumsi bahwa nilai ini AN kali U itu adalah kita asumsikan. Ini kita pakai asumsi dulu ya. Nilai AN kali U itu sama dengan 0,75 AG. Jadi kita pakai asumsi terlebih dahulu supaya lebih sederhana. Nilai AN kali U itu sama dengan 0,75 AG. Jadi ya, kalau kita substitusikan ke persamaan ini, nilai ini kita jadi 0,75 kali AG. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai AG itu harus lebih besar PU dibagi 0,75 kali 0,75 kali kali nilai FU. Nah, jadi kita ada dua nilai AG ya ketentuan. Pertama, nilai AG itu harus lebih besar daripada PU dibagi 0,9 FY. Kemudian yang AG kedua, kalau kita lihat AG kedua ini adalah nilai PU-nya harus lebih besar daripada nilai AG-nya harus lebih besar dari PU dibagi 0,75 kali 0,75 kali FU. Ini ketentuan untuk persyaratan jenis kegagalan. eh Kita juga ada persyaratan yang namanya adalah slenderness limit. Untuk slenderness limit itu nilainya adalah L per R itu harus lebih besar daripada 300. L-nya kita sudah tahu, R-nya kita belum tahu. Ya, L-nya itu adalah ini ya 30 feet. Jadi kita belum tahu nilai R. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan nilai R itu harus lebih besar daripada 300 nilai L dibagi 300 ya. Nah, sekarang kita bisa memilih, kita bisa langsung hitung ya nilai AG ini. AG yang pertama itu harus lebih besar daripada PU. PU-nya adalah 308.
dibagi 0,9 kali FY. FY-nya 50. Ini 6,84. Jadi nilai AG itu harus lebih besar daripada 6,84. Ini persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua, nilai AG bisa 38. Ini nilai FU-nya adalah 65. Ini 8,42. Nah, jadi di sini kita bisa langsung dapatkan nilai untuk nilai R ya. Kita hitung nilai R itu harus lebih besar daripada 30 feet. Kita jadikan inch ya. Jadi tinggal dikalikan 12 dibagi 300. 1,2. Sekarang kita bisa langsung pilih eh, section ya, W12. Dengan persyaratan ini ya. Pertama, nilai AG harus lebih besar daripada 6,84. AG yang pertama. Yang kedua, nilai AG itu harus lebih besar. AG yang kedua lebih besar daripada 8,42. Sedangkan nilai R itu harus lebih besar ya, ini lambangnya lebih besar. Lebih besar dari 1,2. Jadi mungkin yang AG yang pertama kita bisa abaikan. Jadi yang penting itu nilai AG itu harus lebih besar daripada 8,42 dan nilai R itu harus lebih besar daripada 1,2. Nah, ini kita bisa langsung lihat di profil ya, di tabel. Kita mau pakai yang W12. Nah, kita pilih yang nilai AG-nya itu harus lebih besar daripada 8,42. Nah, jadi harus lebih besar daripada 8,42 untuk nilai A-nya. Sini ada banyak, misalnya di sini ada ini juga memenuhi persyaratan, ini juga memenuhi persyaratan. Nah, kita paling untuk dapatkan desain yang efisien, kita harus lihat yang mendekati ya. Kita ada dua yang mendekati, mungkin kita bisa pilih. Yang pertama adalah W12 kali 35 atau W12 kali 30. Kita bisa pakai dua persyaratan ini. Kita bisa pakai dua profil ini karena dua profil ini memenuhi persyaratan yang kita buat ya, dengan nilai AG lebih besar dari 8,42 dan nilai R lebih besar daripada 1,2.
Untuk persarapan AG ini memenuhi ya. Kemudian kita harus cek lagi persyaratan untuk R. Nilai R-nya harus lebih besar daripada 1,2. Nah, ini ya. Dua-duanya sudah memenuhi ya. Baik itu W12 kali 35 maupun W12 kali 30. Jadi kita bisa pilih dua profil itu, kemudian kita nanti akan cek. Eh, Kali ini kita akan mengecek, kita akan pilih yang W12 kali 35. Nah, ya, kita akan coba pakai W12 kali 35. Kita akan cek kembali apakah W12 kali 35 ini mampu menahan gaya ini, PU sebesar 308 kips. Nah, untuk profil W1235 kita harus lihat terlebih dahulu nilai AG, AG-nya berapa, kemudian nilai AG-nya adalah 10,3 ya. Sedangkan nilai D 12,5, nilai R kita ambil yang terkecil antara X maupun Y. Di sini kita pakai yang Y ya, bisa 1,54. Kemudian nilai BF 6,56 dengan nilai TF 0,52. Nah, kita akan memverifikasi capacity harus lebih besar daripada nilai PU, yaitu sebesar 308 kips. Pertama, kita lihat kapasitas untuk yang gross section yielding ya. Nilainya kita pakai rumus yang sama. 0,9 dikalikan AG-nya 10,3 dikalikan FY 50 ya. Ini ketemu 463,5 fix. Kemudian untuk yang kedua yaitu yang net section factor. Rumusnya sama dengan yang di atas. Nah, di sini kita perlu hitung nilai AN terlebih dahulu ya. Nilai AN dan juga nilai U, nilai net section area. Pertama, kita lihat terlebih dahulu diameter bautnya ya.
Pertama kita lihat diameter baut. Diameter baut itu adalah kalau kita lihat di soal 1 inch. Kemudian kita lihat diameter lubang. Kita tambahkan 1/8 ya. Jadi 1 ditambah 1/8. 1,125 inch. Setelah itu kita bisa lihat jumlahnya. Jumlah lubang bautnya ada, kalau lihat dari soal, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nilai AN itu adalah nilai AG. Nilai AG dikurangi lubang baut ya, area eh, yang hilang akibat lubang baut. Nilai AG itu kita dapatkan 10,3 dikurangi area yang hilang akibat lubang baut, yaitu 4 dikali 1,125 dikalikan tebal flank ya 0,52. Sini kita dapatkan 7,92 inch. Sekarang kita lihat shear lag factor atau nilai U. Nilai U pertama adalah kita tentukan panjang sambungan. Panjang sambungan itu kalau kita lihat dari sini ke sini berarti ada 8 inch. Sedangkan nilai X barnya itu kita harus mengkonversi ya untuk mendapatkan nilai X bar. Terlebih dahulu kita harus mengkonversi jadi W 12 kali 35 menjadi WT 6 kali 17,5 ya untuk dapatkan nilai X-nya. Jadi kita harus lihat WT 6 kali 17,5. Enam kali 17,5. Nah ini kita lihat nilai X barnya yaitu nilai Y bar ini ya. Jadi nilainya ini ya. Kita dapatkan nilainya 1,3. Di sini 1,3. Untuk nilai U, kita bisa langsung hitung. Rumusnya adalah 1 dikurangi X dibagi L konnya. Jadi 1 dikurangi X-nya 1,3 dibagi 8. Ini dapatkan 0,8375. Nah, setelah itu kita bisa langsung hitung net section fracture-nya pakai rumus ini. Eh, Nilai AN-nya kita sudah dapatkan sebesar 7,92. Kemudian nilai U-nya
0,8375 kali nilai FU-nya yaitu 65. Nilainya adalah kita dapatkan 323,4 ya, Gibbs. Jadi untuk kapasitasnya kita ambil yang terbesar di antara dua nilai ini ya, 463,5 atau 323,5. Jadi kita pakai yang terkecil. Jadi untuk kapasitasnya kita pakai yang terkecil ya, di antara dua nilai kegagalan, yaitu yang cross section yielding sebesar 463,5 Gibbs, sedangkan untuk yang net section fracture 323,4 323,4 Gibbs. Jadi kita pakai yang net section fracture. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwa axial descent capacity ini lebih dari nilai PU. Jadi ini kita bisa pastikan bahwa desainnya oke. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa pakai eh, profil W12 kali 35. Kemudian kita bisa langsung hitung juga untuk nilai efisiensinya. Jadi seberapa efisien desain kita. Itu adalah nilai PN atau nilai PU dibagi nilai kapasitas desainnya. Nilai PU kita adalah 308 dibagi 323,4. Nah, ini 95% ya. Jadi sangat efisien. Jadi kalau efisien itu mendekati 100 ya lebih. Jadi mungkin sekian untuk desain batang tarik. Kita dapatkan kesimpulan bahwa untuk batang tarik memikul beban tarik sebesar 110 kips untuk dead load dan 110 kips untuk live load. Itu kita bisa gunakan W12 kali 35 dengan efisiensi sebesar 95%.